Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Putri Nabela. Saya perwakilan dari kelompok 3 Praktikum Mikrobiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kultivasi bakteri. Kultivasi bakteri itu ada 3 macam metode yang digunakan, yaitu pertama, spread plant method atau cara tebar atau sebar. Yang kedua, strict plant method atau cara gores. Yang ketiga adalah pour plant method, cara tabur. Nah, untuk yang pertama itu ada spread plant method atau cara tebar atau sebar. Teknik spread plant merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba. Karena konsentrasi sel-sel mikroba pada umumnya tidak diketahui, maka pengenceran perlu dilakukan beberapa tahap, sehingga sekurang-kurangnya ada satu pengenceran itu yang mengandung koloni terpisah, antara 30-300 koloni. Koloni mikroba yang terpisah memungkinkan koloni tersebut dapat dihitung. Berikut alat dan bahan yang saya gunakan untuk teknik spread plant method. Dan untuk alat dan bahan metode spread plant yaitu satu ada spreader atau batang bengkok atau batang Drygalski, yang kedua ada pipet volume, lampu Bunsen, yang ketiga ada media Na dalam cawan Petri, yang keempat ada kultur bakteri, yang kelima adalah larutan pengencer. Nah, berikut adalah cara kerja yang digunakan dalam teknik spread plant method atau cara tebar atau sebar. Dan berikut adalah contoh kultivasi bakteri pada metode spread plant atau cara tebar atau sebar. Selanjutnya, untuk teknik yang kedua itu ada pour plant method atau cara tabur. Cara ini dasarnya ialah menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur suhu 45-50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan Petri steril. Setelah inokubasi akan terlihat koloni-koloni yang tersebar di permukaan agar yang mungkin berasal dari satu sel bakteri, sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk pour plant method adalah. Dan selanjutnya alat dan bahan untuk metode pour plant atau cara tabur yaitu satu ada media Na dalam tabung reaksi hasil dari percobaan yang pertama, kedua untuk cawan Petri steril, yang ketiga ada kultur bakteri, yang keempat pipet volume dan lampu Bunsen. Berikut adalah cara kerja yang saya gunakan dalam metode pour plant method atau cara tabur. Dan ini adalah contoh kultivasi bakteri pada metode pour plant atau cara tabur. Dan yang ketiga adalah teknik strict plant method atau cara gores. Cara gores umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada cawan agar didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. Cara ini dasarnya ialah menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan Petri. Setelah inkubasi, maka pada bekas goresan akan tumbuh koloni-koloni terpisah yang mungkin berasal dari satu sel mikroba, sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Bakteri yang memiliki flagella seringkali membentuk koloni yang menyebar, terutama bila digunakan lempengan yang basah. Untuk mencegah hal itu harus digunakan lempengan agar yang benar-benar kering permukaannya.
Berikut alat dan bahan yang saya gunakan untuk teknik straight plate method. Dan selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk metode straight plate atau cara gores yaitu ada 1 media Na dalam cawan Petri, yang kedua ada kultur murni bakteri, yang ketiga ada jarum OC, yang keempat ada lampu Bunsen. Berikut adalah cara kerja yang saya gunakan dalam teknik straight plate method atau cara gores. Dan berikut adalah contoh kultivasi bakteri pada metode straight plate pada gambar 3 itu secara garisan sinambung, dan pada gambar 4 itu secara garisan T. Dan untuk gambar 5 itu ada metode straight plate dengan lebih banyak sektor. Dan gambar yang terakhir ini adalah contoh hasil isolasi dengan metode straight plate. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait metode kultivasi bakteri. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.